Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audin Syahra Maharani. NPM saya 191063100704. Kelas PJKE 3A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran penjas. Strategi pembelajaran penjas dibagi 5 model, yaitu 1. Model belajar kerjasama. 2. Model pendekatan taktis. 3. Model mengajari inkuiri. 4. Model mengajar teman sebaya. 5. Model pengajaran langsung. 1. Model belajar kerjasama kooperatif learning model. A. Pengertian model pembelajaran kooperatif. Jadi dalam model pembelajaran kooperatif ini, siswa bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. B. Prinsip dasar model pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dan berpikir bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. C. Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosial. Prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 1. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya dan berpikir bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. 2. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas secara merata dan dilakukan evaluasi setelahnya. 3. Saling membagi kepemimpinan antar anggota kelompok untuk belajar bersama selama pembelajaran. 4. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas semua pekerjaan kelompok. 2. Model pendekatan taktis. Pendekatan taktis mendorong siswa untuk memecahkan masalah taktik dalam permainan. Masalah ini pada hakikat berkenaan dengan penerapan keterampilan teknik dalam situasi permainan. Bentuk beberapa kelompok siswa yang terdiri dari 3 orang. 3 orang siswa pertama tempatkan di lapangan, setengah lapangan, dengan posisi membentuk segitiga dengan masing-masing memiliki tugas. Orang ke-1 bertugas sebagai penerima bola pertama yang akan diberikan kepada orang kedua yang bertindak sebagai pengumpan, tosser, dan orang ketiga sebagai spiker. Setelah menempati posisi sesuai dengan tugasnya masing-masing, latihan dapat dimulai dengan memainkan bola, diawali oleh guru yang memberikan bola kepada orang pertama, selanjutnya dari orang pertama diberikan kepada orang kedua dengan cara dipasing, dan dari orang kedua selanjutnya diumpankan kepada orang ketiga untuk di smash. Setelah selesai melakukan latihan yang pertama, maka siswa diputar bergantian posisi, orang ke-1 diganti oleh orang ketiga, orang kedua diganti oleh orang ke-1, dan orang ketiga diganti oleh orang kedua, dan seterusnya sampai semua siswa dapat melakukan dan merasakan posisi-posisi tersebut. Kedua, dan seterusnya sampai semua siswa dapat melakukan dan merasakan posisi-posisi tersebut. Setelah semua kelompok selesai berlatih, dapat dilanjutkan dengan game dalam bentuk yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan keterampilan siswa. 3. Model mengajar inkuiri. Model pembelajaran inkuiri diciptakan oleh Sukuman 1962 dengan alasan ingin memberikan perhatian dalam membantu siswa menyelidiki secara independen, namun dalam suatu cara yang teratur. Inkuiri adalah suatu pencarian makna yang mensyaratkan seseorang untuk melakukan sejumlah operasi intelektual untuk menciptakan pengalaman.
Pemanasan. 1. Berbaris, berdoa dan mengabsen. 2. Melakukan lari, peregangan dinamit dan statis. 3. Penjelasan tentang materi inti yang akan dilakukan pada kegiatan. Kegiatan inti. 1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok dalam barisan berbanjar dan saling berhadapan dengan jarak yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lalu materinya. 2. Melakukan berbagai keterampilan dasar permainan kasti atau rounder dengan baik, melambungkan, melempar, menangkap. Penutup. 1. Siswa berbaris dan melakukan gerakan-gerakan sederhana untuk penenangan. 2. Evaluasi dan kesimpulan hasil belajar. 3. Berdoa. 4. Model mengajar teman sebaya. Proses pembelajaran seharusnya menempatkan siswa sebagai subjek mempunyai potensi dasar masing yang dapat berkembang, bukan sebagai objek yang hanya dapat dibentuk semau pendidik. Mereka membutuhkan dorongan eksternal untuk menumbuh kembangkan potensi internal siswa. Setiap pendidik harus memiliki pemahaman bahwa semua siswa memiliki kelebihan atau potensi yang bervariasi untuk berhasil. Peran dan manfaat pembelajaran metode tutor sebaya. Peran tutor sebaya dalam menyelesaikan tugas-tugas gerak dalam olahraga. Pengajaran tutor sebaya sering digunakan untuk membantu para siswa yang lambat menyelesaikan latihan atau untuk memberikan tambahan bimbingan bagi semua peserta didik yang kurang dalam menyelesaikan tuntutannya. Manfaat peran tutor sebaya. 1. Memberikan pengaruh positif baik dalam pendidikan dan sosial pada guru dan tutor sebaya. 2. Merupakan cara praktis untuk membantu secara individu dalam menyelesaikan materi. Gerakan akan meningkat secara signifikan, bergantung pada kualitas tutor sebaya yang digunakan. Dengan strategi ini, para siswa yang lemah akan mengambil manfaat dari perhatian yang tak terbagi dari guru. Guru sering tidak punya cukup waktu untuk memberikan bantuan individu seperti ini kepada tiap peserta didik. 5. Direct instruction atau model pengajaran langsung. Dasar teori. Model ini mengambil filosofi dasar dari aliran behavioralistik di mana stimulus dan respon memegang peranan penting. Siswa diajarkan untuk melakukan kegiatan yang benar dengan kontrol yang ketat. Model ini menuntut siswa melaksanakan apa yang direncanakan oleh guru dengan konsekuensi adanya reward. Guru adalah model yang baik dan harus sangat menguasai materi yang diberikan kepada siswa. Adalah sebuah kesalahan ketika menempatkan guru sebagai dewa yang tidak pernah salah. 1. Keahlian guru dan analisis konteks. Domain belajar yang diutamakan secara berurutan sebagai berikut. Pertama, psikomotor. Kedua, kognitif. Ketiga, afektif. Siswa lebih banyak waktu untuk melakukan praktek harus sesuai dengan tujuan dan belajar secara lebih individu. Meskipun itu dalam kelompok, siswa yang latihan akan lebih mendapatkan keberhasilan yang tinggi. Guru yang efektif harus mendesain agar menciptakan lingkungan belajar. Guru yang efektif adalah guru yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Perkembangan isi pelajaran harus meningkatkan pembelajaran. 2. Penilaian proses belajar mengajar. Penilaian terdiri atas formal dan informal. Formal dilakukan dengan melakukan siswa diberikan daftar keberhasilan pencapaian belajar dari setiap materi yang dipelajari. Ketika telah mencapai bahan yang telah dipelajari, baru kemudian dapat naik pada materi berikutnya. Dilakukan tes secara periodik dengan tes quiz, oral test, skill test dengan
kriteria yang telah dibuat baik acuan norma atau patokan. Pengamatan terhadap kemampuan siswa ketika dianggap bisa baru melanjutkan pada tahap berikutnya. Observasi yang dilakukan oleh sesama siswa. Informal, jika siswa 80% sudah menguasai maka pelajaran dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya. Guru memonitor secara sampling terhadap kinerja siswa. 3. Modifikasi instruksional untuk pendidikan jasmani. Metode ini sebenarnya paling baik didesain untuk pembelajaran keterampilan konsep dan gerak dasar ketika ingin mengembangkan afektif ataupun kognitif. Penggunaan model ini tidak akan begitu efektif. Pembelajaran yang dapat menggunakan model ini akan baik jika dipergunakan untuk materi-materi sebagai berikut: olahraga individu, olahraga tim, tetapi khusus untuk pemula dan menengah, menari, aerobik, semua pembelajaran yang membutuhkan bantuan guru secara langsung, olahraga yang gerakannya diulang-ulang. Demikian daftar rekomendasi situs yang bisa buat kamu semakin pintar ketika membukanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.